Oke, balik lagi sama aku ya. Sorry tadi kita sempat terhambat ya buat Momi, buat Dedi juga ya yang mungkin udah nungguin ya. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol santai gitu ya bareng sama narasumber. Membahas apa sih, Min? Momin mau bahas apa? Apakah akan mengganggu pertumbuhan anak-anak? Nah, ya boleh banget ya buat para mommy and daddy, silahkan yuk diramaikan dulu live kita sore hari ini. Boleh diramaikan dulu aja ya, atau mungkin mau langsung bertanya-tanya gitu ya, bisa banget. Ya bisa banget, langsung ditanyakan aja di kolom komentar ya. Nanti bisa langsung dijawab gitu ya. Nanti bisa langsung dijawab sama narasumber kita. Seperti itu buat Mommy and Daddy ya. Yang belum follow-follow akun kita juga silakan di follow-follow dulu atau mau share-share live kita ya. Karena kali ini ya narasumber kita itu akan langsung menjelaskan gitu ya ke Mommy and Daddy seputar masalah kesehatan untuk anak-anak. Gitu ya. Oke, kali ini kita akan undang narasumber kita ya. Silakan stay tune dulu aja gitu ya. Stay tune dulu aja sama Momin di sini ya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol sama narasumbernya. Mohon ditunggu dulu, mana tuh? Mohon ditunggu dulu. Kok nggak langsung muncul ya? Kok nggak muncul? Bukan beda. Nah, silakan ya yang mungkin mau bertanya-tanya dulu gitu ya, atau mungkin langsung mengajukan pertanyaan di sini, boleh sekali gitu ya, boleh banget untuk langsung memenuhi kolom komentar. Kita tadi kita udah mulai gitu ya, tapi mohon maaf banget emang lagi banyak kendala gitu ya. Silakan untuk diramaikan dulu nih live di sore hari ini ya. Kebetulan sepertinya cuaca lagi kurang mendukung gitu ya. Buat teman-teman ya, buat para moms and dad ya, kalau misalkan mau langsung mengajukan pertanyaan, diramaikan dulu aja, nanti kita akan pilih ya pertanyaan mana yang bisa dijawab. Kakak Mutiara, mohon maaf banget ya tadi kita lagi ada kendala. Balik lagi sama Momin di sini. Selamat sore Kak Mutiara. Ya, salam kenal dari Momin. Ini kayaknya wajahnya berubah gitu ya. Biasanya nggak pakai kacamata, hari ini pakai kacamata nih Kak Mutiara ya. Enggak. Salam kenal dari Ya. Sama dari Momin ya Kak Mutiara nih, gimana kabarnya nih Kak Mutiara nih? Mana sih pertanyaannya? Bentar-bentar. Sebelumnya, kok kayaknya gambar kakak nggak kelihatan? Hitam ya, burung. Maksudnya nggak ada gambar. Nggak ada gambarnya, hitam. Bentar ya. Bentar Kak Mutiara, kita cek dulu nih. Coba deh. Sinyalnya aman. Aman? Aman. Aman kok. Udah aman. Udah aman ya Kak ya? Aku nggak ngelihat gambarnya. Kok nggak muncul sih? Muncul nggak? Ini di handphone coba Momin muncul di, kalau nggak di refresh atau bisa keluar dulu, nanti Momin sambungkan lagi nih Kak Mutiara. Coba aku keluar dulu ya, bentar. Oke, siap. Di charger sekalian. Iya. Oke, mohon maaf banget ya karena memang sore-sore ini sinyalnya mungkin lagi kabur kemana gitu ya. Boleh diramaikan dulu aja ya, atau mungkin mau langsung mengajukan pertanyaan ya, karena kita akan membahas tentang masalah yang mungkin akan muncul di bulan puasa ya, karena kan bulan depan insya Allah bagi yang melaksanakan gitu ya sudah masuk di bulan Ramadan gitu. Oke, mohon ditunggu dulu nih moms and dad ya, kita akan langsung menghubungkan kembali dengan narasumber yaitu Kak Mutiara. Oke, bagaimana Kak Mutiara, apakah sudah terlihat wajah Momin? Kok belum sih? Aku kenapa ya? Oh, berarti wajah Momin udah nggak kelihatan ya Kak Mutiara? Tapi hujan mungkin apa ini? Pertanyaannya kelihatan nggak? Kelihatan. Komentarnya nggak apa-apa. Nggak apa-apa mungkin ya Kak ya. Aku bicara dengan black apa ini background. Tapi udah nggak apa-apa deh. Atau mungkin Kakak ada HP lain, dicek di HP-nya muncul nggak kira-kira? Oh iya, coba bentar ya. Coba bentar. Kalau misalkan di HP-nya muncul ya berarti emang mungkin sinyalnya. Kalau enggak nanti coba, kan tadi kan kita
Oh iya, udah deh, aku lihatnya dari HP lain aja. Oke, mohon maaf banget ya Aman-aman. kamu Tiara ya. Oke, Oke, selamat sore kamu Tiara. Mohon maaf banget ya. Kesannya lagi keburu-buru banget gitu ya. nggak apa-apa, aman. Ayo, Oke, ayo. salam kenal dari Momin. Kali ini Momin namanya Ersa nih Kak Mutiara. Halo, Mamin Ersa. Ersa kan ya? Iya, Ersa, betul Kak Mutiara. Oke, sepertinya tadi kita udah banyak banget bahasa-basinya Kak Mutiara ya. Karena Mhm. udah nunggu nih kayaknya ya Moms and Dad-nya. Oke, kita akan langsung melemparkan dulu Kak Mutiara. Mungkin bisa kenalan dulu ya. Siapa tahu baru join juga nih Moms and Dad-nya gitu ya. Belum tahu Kak Mutiara ini siapa sih gitu ya. Silakan Kak Mhm. Mutiara. Halo teman-teman, Mam Aindet. Assalamualaikum, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Mutiara Adeha, teman-teman atau Mam ya, dan Ded bisa panggil saya Tia. Saya seorang ahli gizi. Oke, gitu aja deh. Oke, terima kasih Kak Mutiara. Kita langsung aja nih nembak ke pertanyaan ya, karena kayaknya dari tadi tuh udah banyak banget yang nanya-nanya nih Kak Mutiara. Oke. Oke, yang pertama, bagaimana sih cara memastikan anak untuk mendapatkan gizi yang cukup selama di bulan Ramadan gitu ya? Barangkali mungkin nanti ada anak-anaknya yang mau dilatih puasa nih Kak Mutiara, monggo. Oke, baik. Jadi sebenarnya ketika puasa ataupun tidak puasa ya sama aja ya kita harus memastikan bahwa kecukupan gizi untuk si kecil itu terpenuhi. Bedanya ya hanya di jam makan ya. Kalau tidak puasa maka si kecil bisa makan dari pagi sampai malam kan makan terus. Kalau siang atau sore dia lapar atau haus dia bisa makan atau minum. Nah kalau puasa, nah ini yang jam makannya jadi sempit kan, hanya di saat sahur dan juga berbuka puasa paling sederhana ya supaya kita bisa memastikan kecukupan gizi si kecil itu terpenuhi, jangan sampai mom dan dad skip waktu makannya. Jadi kalau bisa ya sahur ya saat berbuka puasa juga penuhi makanannya dengan makanan yang bergizi seimbang. Jadi bukan sekedar makan juga ketika buka puasa gitu. Jangan sampai skip sahur ya. Karena jam makan yang sempit tadi ditambah lagi misalnya si kecil skip sahur ya cuma minum susu aja misalnya atau minum air putih aja, maka di sini besar sekali kemungkinan pemenuhan gizi untuk si kecil tidak terpenuhi. Begitu Kak Ersa. Oke ya, mungkin bisa diperhatikan juga buat moms and dad ya, buat persiapan gitulah ya Kak Mutiara ya untuk Mm-mm. bulan depan insya Allah gitu teh ya. Oke, Mm-mm. yang kedua nih, apa saja jenis makanan sehat yang sebaiknya diberikan kepada anak selama bulan puasa? Oke. Jadi sebenarnya kayaknya kita ngomongin zat gizinya kali ya. Nah, zat gizinya Boleh, apa aja nih boleh yang Kak. dibutuhkan sama si kecil? Ada zat Ya. gizi makro dan juga mikro. Makro ini seperti karbohidrat, ya, protein, kemudian lemak. Kemudian ada zat gizi mikro seperti vitamin dan juga mineral. Contohnya apa? Nah, ini ya, kalau untuk karbohidrat, Mam bisa berikan nasi ya atau umbi-umbian, bisa juga jagung ya, silakan. Atau kalau biasanya sehari-hari makan utamanya pakai nasi putih juga tidak apa-apa, bisa diberikan. Nah, kemudian ada protein. Protein kan ada hewani dan juga protein nabati ya. Ini saya sarankan Mam dan Dad berikan dulu protein hewani dibanding nabati. Maksud saya yang kita prioritaskan, nah itu protein yang hewani ya, dibandingkan yang nabati. Meski nabati juga baik, tapi bisa kita lebih utamakan yang hewani. Nanti nabati kayak selingan aja gitu ya. Kemudian lemak. Lemak ini juga kita butuhkan. Pilih lemak yang baik ya, Mam. Misalnya seperti Evo ya, extra virgin olive oil atau unsalted butter ya, bisa dari kacang-kacangan atau bisa juga dari ikan, dari telur. Nah, itu. Kemudian vitamin mineral ini bisa Mam dapatkan dari sayur dan juga buah-buahan. Dan satu lagi, jangan lupa penuhi juga cairannya. Nah, karena kita puasa ya kan, satu harian makan tidak minum, maka di sini Mam harus pastikan juga cairan si kecil terpenuhi. Begitu, Mamin. Oke, Silakan. bisa dirangkum lagi nih ya biar jadi pengetahuan juga supaya nanti nggak salah Nah, milih untuk ini ya nutrisinya gitu ya, menu makanannya bisa disesuaikan hmm, juga gitu ya Kak ya. Oke, yang betul. selanjutnya nih, bagaimana cara mengatasi resiko kekurangan nutrisi pada anak selama bulan puasa nih Kak?
Oke, baik. Pertama, seperti yang saya sampaikan sebelumnya ya, jangan sampai skip waktu makannya. Saat sahur dan berbuka itu si kecil harus makan. Jangan sampai nggak makan ya waktu sahur. Kemudian yang kedua itu pastikan cairannya juga terpenuhi. Nah, teman-teman ya, Mam dan Dad, untuk cairan itu tidak harus dari air putih semua ya. Malah saya sarankan di sini Mam dan Dad bisa kombinasi antara air putih ya dan juga cairan lain. Nah, cairan lain ini apa? Mam bisa berikan air kaldu ya atau kuah masakan atau jus buah ya atau susu gitu. Jadi bisa berikan juga cairan lain yang ada kalorinya atau ada zat gizinya. Jadi nggak hanya air putih aja. Oke, kemudian yang ketiga yang nggak kalah penting juga di sini, Mam dan Dad harus pastikan istirahat si kecil itu terpenuhi. Karena kalau kita puasa kan ada pergeseran jam ya, jam kita tidur dan juga jam bangun. Kalau puasa kan bangun biasanya kita jadi lebih cepat kan karena harus sahur. Nah, meskipun ada sahur, itu saya sarankan Mam tetap konsen juga memastikan waktu istirahat si kecil terpenuhi. Begitu, Mamin. Baik, itu bisa dirangkum lagi nih biar nanti Mom Endes ini nggak bingung gitu ya. Oke, yang selanjutnya nih Kak Mutiara ya. Apakah ada rekomendasi pola makan yang khusus untuk anak selama bulan puasa nih, Kak Mutiara? Oke, ini agak panjang nih, Mam Mendet. Kalau mau catat, silakan deh bisa catat ya. Pertama kita mulai dari sahur dulu ya. Jadi ketika sahur, pastikan di situ si kecil bisa makan bergizi seimbang. Lengkap ya, Mam. Ada karbohidratnya ya, kemudian ada protein, dan kemudian ada vitamin mineral dari sayur dan juga bisa berikan buah-buahan. Nah, Mam, saran saya untuk buah-buahannya nanti bisa berikan yang agak padat ya. Contohnya seperti alpukat, ya pisang, kurma. Nah, itu bagus tuh untuk si kecil. Oke, kemudian di sini bisa berikan juga cairan yang berkalori. Tadi yang seperti yang saya bilang ya. Jadi, Mam bisa berikan susu. Kalau dibutuhkan bisa kasih susu atau kalau tidak nanti masakannya yang berkuah-kuah. Jadi si kecil bisa sekaligus minum kuah masakannya, ya kan? Jadi dapat cairan, dapat juga gizi dari si kuah masakan. Oke. Kemudian puasa tuh 1 harian. Nah, ketika buka puasa, sesaat setelah azan maghrib, di situ saya sarankan untuk makan makanan pembuka dulu ya, atau istilahnya kan takjil. Jangan langsung makan besar atau makan berat. Oke. Nah, untuk takjil di sini bisa pilih kurma ya atau buah potong, buah lain ya. Kemudian untuk cairannya bisa air putih aja atau kalau tidak bisa berikan air kelapa, tapi air kelapa nggak usah kasih gula ya, air kelapa aja. Kalau mau nanti bisa diberikan madu, air kelapa campur madu atau bisa juga berikan jus buah ya. Kemudian bisa juga di situ berikan takjil yang sehat misalnya kolak atau bubur tapi homemade ya, kolak atau bubur itu buat sendiri. Nah, kemudian sholat maghrib kan, habis takjil sholat maghrib, kemudian setelah sholat maghrib baru deh makan utama. Makan utama tadi seperti sahur ya, lengkap ada karbohidrat, protein dan juga sayuran. Buahnya bisa setelah maghrib atau nanti buah-buahannya bisa setelah sholat tarawih ya atau tadi buah-buahannya udah dimakan setelah azan maghrib kan ya. Nah, bisa buah-buahannya di situ, tidak harus setelah salat maghrib. Nah, kemudian di sela-sela antara sholat isya dan juga sholat tarawih itu Mam bisa sisipkan selingan lagi. Tapi saran saya nanti selingannya di sini yang ringan aja ya, nggak usah yang berat banget. Contohnya bisa biskuit ya, biskuit gandum atau kalau tidak olahan protein. Contohnya seperti nugget atau dimsum tapi buat sendiri ya, semuanya pokoknya buat sendiri. Atau misalnya juga berikan tahu bakso, olahan sendiri juga. Nah, kemudian sholat tarawih kan, tapi itu tadi selingannya jangan banyak-banyak ya. Misalnya dimsum ya satu aja atau dua gitu ya, atau tahu bakso ya satu atau dua. Nah, setelah tarawih, kalau si kecil masih mau makan, di situ bisa berikan takjil lagi. Jadi takjil yang kita makan di awal setelah azan maghrib itu bisa diberikan lagi nanti setelah tarawih. Begitu, Mamin. Cukup panjang ya, wajib diingat-ingat juga ya karena Dari anak-anak sahur ini sampai agak buka sulit tuh. ya Kak ya
untuk masalah permakan makanannya gitu ya. Mungkin ada yang mood Mm-mm. juga bagus makan, nanti malah siangnya langsung minta buka gitu kan. Biasa anak-anak seperti itu ya Kak Mutiara ya. Betul. Mm-mm. Oke nih, yang selanjutnya nih, bagaimana cara menjaga keseimbangan, keseimbangan gizi anak saat berpuasa tanpa mengganggu kesehatan mereka? Mm-mm. Oke, baik. Pertama, tadi yang pasti harus makan. Kemudian ketika makan itu, Mam juga saran saya berikan sayur. Pilih sayurannya yang berwarna-warni ya, Mam. Kenapa? Karena kalau sayurnya berwarna-warni, maka ini semakin variatif juga, semakin beragam juga antioksidan yang dikonsumsi si kecil. Dan ini bagus untuk kesehatan anak ya. Kemudian cairan pastikan itu terpenuhi dan yang terakhir istirahat cukup. Oh, satu lagi. Mam dan Dad bisa juga di sini tambahkan suplemen ya. Semisal dibutuhkan, di sini bisa berikan suplemen. Begitu, Mamin. Oke, seperti itu ya. Berarti kita ke pertanyaan yang selanjutnya. Apakah dampak puasa pada pola makan anak? Lalu bagaimana cara mengatasinya nih Kak Mutiara? Oke, kalau dampak puasa berarti ada positif, negatif ya. Kita bahas yang negatif dulu. Ya. Nah, yang negatif itu puasa memang bisa membuat status kesehatan anak menjadi menurun. Kalau kita, Mam, sebagai orang tua tidak bisa memenuhi gizi seimbang tadi ya untuk si kecil. Ya, kalau kita tidak bisa mengatur makan anaknya, ya, kemudian kita tidak bisa juga disiplin terhadap pola makan ini, maka ini bisa menurunkan status kesehatan anak. Nah, pastinya ini kan nggak kita harapkan ya. Makanya sama-sama kita selama puasa ini mengatur makan si kecil yang memenuhi konsep gizi seimbang tadi supaya status kesehatannya meningkat. Nah, kemudian kalau bicara efek positifnya pasti banyak banget karena ini masih anak-anak ya, jadi belum wajib puasa, tapi ini bisa kita jadikan sebagai momentum si kecil belajar puasa. Nah, supaya nanti ketika dia balik dan di situ dia udah wajib puasa, di situ dia sudah ready, udah siap puasa secara kafah dan kita tahu puasa yang benar itu bisa meningkatkan status kesehatan kita. Jadi istilahnya sekarang si kecil kita ajari ya kan, si kecil kita anggap seperti menanam. Nanti ketika dia dewasa di sana dia bisa menuai ya, memetik hasil dari pembelajaran dia selama puasa di masa anak-anak ini. Oke, kemudian juga puasa, Mam, untuk si kecil ini bisa meningkatkan rasa disiplin si kecil. Karena ketika puasa kita kan ada aturan ya, kapan boleh makan, kapan tidak boleh makan gitu. Nah, jadi di puasa ini si kecil jadi disiplin untuk jadwal makannya. Oke, kemudian puasa ini juga bisa membuat si kecil jadi lebih menghargai makanan, ya kan? Karena kalau nggak puasa, saat dia lapar siang hari atau haus ya di siang hari ya dia bisa langsung makan atau minum. Tapi sekarang dia kan harus tahan ya sampai nanti waktu berbuka puasa. Jadi di situ si kecil bisa hargai itu makanan yang dia dapatkan. Kemudian yang terakhir, Mam bisa meningkatkan kualitas makan si kecil. Kenapa saya bilang demikian? Karena gini, Mam, ketika tidak puasa, kita kan nggak tahu ya ketika si kecil nggak di rumah, di sekolah misalnya, dia makan apa di sekolah, kita kan tidak tahu ya makanannya apa. Nah, kalau puasa begini, kita kan bisa kontrol, kita bisa tingkatkan kualitas makannya. Soalnya si kecil saat sahur dan berbuka, pasti makannya bareng kita kan, bareng keluarga. Jadi, Mam bisa kontrol di situ makanan untuk anak. Begitu, Mamin. Silakan. Ini pertanyaan cukup banyak ya dok ya karena memang mom and dad ini agak-agak takut juga ya mau memulai Iya, mungkin gitu ya dok. ngomongin puasa. Kak ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana cara membuat menu makanan yang menarik bagi anak selama bulan puasa nih kak? Oke, buat menu makanan ya. Pastinya ini kreativitas kita ya, Mam, yang dituntut. Pertama pasti bentuk tuh. Anak-anak tuh tertarik kalau bentuk makanannya lucu-lucu ya. Bisa nanti mungkin cetak-cetak makanan pakai karakter-karakter ya. Kemudian bikin warnanya yang menarik juga. Nah, terutama untuk pilih sayur dan buah-buahan seperti yang saya sebut tadi ya. Mam bisa pilih sayur dan buah-buahan yang berwarna-warni. Selain menarik mata si kecil, itu juga bisa membuat si kecil makan
antioksidan atau konsumsi antioksidan secara beragam. Oke, kemudian Mam juga bisa buat mini size ya. Jadi nanti makanannya dibuat yang versi mini, versi kecil-kecil untuk si kecil. Dan yang terakhir menurut saya juga nggak kalah penting, Mam bisa membuatnya, berkreasinya barengan dengan si kecil. Jadi dia lebih tertarik ya untuk mencoba makanan yang dia buat sendiri. Begitu Mamin. Ternyata Silakan. banyak caranya ya. Memang jadi Mm-mm. mommy and daddy ini harus benar-benar kreatif ya Kak ya. Betul, betul. Takjil apa yang bagus dikonsumsi saat Mm-mm. bulan puasa berdasarkan nilai gizinya nih Kak? Oke, banyak banget nih kalau takjil. Mulai dari yang paling sederhana ya, buah-buahan tuh bisa diolah jadi sup buah ya, atau bisa bikin jus buah, atau mem bisa juga nanti bikin es krim homemade ya dari buah-buahan dan dari susu ya susu murni, bukan minuman susu ya, tapi susu murni. Bisa juga di sini bikin olahan seperti kolak atau bubur ya dari umbi atau dari jagung. Kemudian Mam bisa juga bikin olahan protein ya, misalnya seperti dimsum atau nugget. Dan yang terakhir kalau mau gorengan, karena gorengan kayaknya nggak lepas ya dari kita saat puasa. Di situ Mam bisa bikin gorengan atau bisa konsumsi gorengan, tapi buat sendiri ya Mam. Saya sarankan semuanya homemade, buat sendiri. Dan gorengannya Mam modifikasi supaya lebih bergizi. Caranya Mam, kalau biasanya kita beli gorengan kan isinya ya cuman karbohidrat ya, tepung atau sayur-sayuran ya. Misalnya bakwan atau risol isi sayur gitu kan. Nah, ini mah bisa bikin jadi lebih bergizi. Contohnya mah olah si gorengannya tadi terus tambahin protein hewani. Ya, contohnya bikin bakwan, nah itu ditambahin udang, atau bikin risol, isinya ayam, ya, atau isinya telur, atau bikin pastel, isinya ayam suwir, gitu. Jadi kita masukkan protein hewani di gorengannya, dan semua catatannya buat sendiri, ya, supaya lebih terjaga juga, dan kita tahu kan apa yang kita pakai, atau apa yang kita tambahkan ke bahan makanannya. Begitu, Mamin, silakan. Banyak rupanya jenis makanan juga harus dipilih-pilih gitu ya Kak ya. Betul. Oke, yang selanjutnya nih, bagaimana menangani keinginan anak untuk makan cepat saji yang mungkin kurang sehat selama bulan puasa? Oke, ini godaan banget ya, makanan-makanan UPF. Oke, pertama, Mam, sebelum waktu makan, Mam di situ komunikasi dulu dengan si kecil, dia ingin makan apa saat sahur dan berbuka. Jadi di situ kita tanya aja, besok Ade mau makan apa saat sahur gitu ya, atau nanti buka puasa Ade mau makan apa gitu. Supaya Mam, ini juga ya untuk menghindari terjadinya drama ya ketika sahur. Takutnya nanti kalau tidak kita komunikasikan dan saat sahur ya mana ngantuk, mana mepet lagi ya waktunya mendekati ke azan subuh. Nah di situ misalnya mam masak sup ayam. Nah si kecil nggak mau makan itu, dia punya pilihan lain yang ada malah di situ gagal sahur, ya kan? Makanya sebelumnya ditanya dulu si kecil mau makan apa, oke? Semisal di situ si kecil pengen makan olahan mungkin sosis ya atau nugget beli gitu. Nah, di sini Mam negosiasi dengan si kecil. Ya sampaikan aja kita pengennya apa ya. Maksudnya dibilang aja kita ganti aja ya Dek, makannya yang ini yang lebih baik. Nah, sampai akhirnya si kecil dan Mam punya kesepakatan pengen makan apa nanti saat sahur dan juga berbuka. Pastinya di situ kita arahkan ya ke makanan yang lebih baik dan Mam ketika melarang, Mam harus ada alternatif pilihan penggantinya. Ya, jangan sampai kita larang makanan A tapi kita nggak punya penggantinya. Harus ada penggantinya juga ya. Nah, kemudian selanjutnya, saran saya, Mam, jangan stok UPF-nya ya, karena kalau ada stoknya di kulkas, di freezer, maka itu bisa jadi pilihan si kecil ya untuk
pilih makanan itu. Nah, kalau mau ya silakan dibuat aja. Misalnya tadi nugget ya buat aja sendiri atau bakso buat aja sendiri. Dengan catatan nanti ketika membuat di adonannya ya harus lebih banyak dagingnya ya dibandingkan tepungnya ya. Jangan sampai nanti banyakkan tepungnya. Kalau begitu ya nggak jauh beda nih sama yang beli. Nah, kemudian selanjutnya di sini Mam juga harus pastikan si kecil itu nggak lapar. Maksud saya gini, nanti ketika buka puasa ya dia kita berikan makanan-makanan yang udah kita susun tadi ya. Jangan sampai dia nggak makan itu. Karena kalau dia kelaparan Mam, maka di situ dia akan punya keinginan untuk makan makanan lain. Nah, khawatirnya yang dia pilih adalah makanan-makanan yang junk food ya, yang UPF. Nah, ini karena dia lapar. Makanya jangan sampai si kecil lapar. Dan yang terakhir, mom dan dad harus ya jangan sampai si kecil tidak kita beri makanan junk food tadi atau UPF, tapi kita makan. Nah, kalau seperti itu gimana ya si kecil mau meninggalkan makanan-makanan yang tidak baik tadi. Gitu, Kak. Silakan. Oke. Oke, untuk pertanyaan dari kita, nah Mutiara Oke. ya, sepertinya memang sangat apa ya, menarik sekali ya untuk diingat-ingat dan dicatat juga kalau bisa gitu ya, agar nanti di bulan Ramadan gitu ya, bisa terpenuhi asupan gizinya yang seimbang gitu ya Kak Mutiara ya. Oke, sekarang Betul. kita akan sesi Q&A nih Kak Mutiara ya. Buat momi-momi ataupun dedi-dedi nih, waktunya silahkan ya. Kalau mau bertanya boleh langsung mengajukan pertanyaan aja di kolom komentar nih ya. Oke, sepertinya nih ada yang menarik nih Kak Mutiara. Oke. Dari Momi Chanzue 14 nih pertanyaannya. Kak mau bertanya, bagaimana memenuhi gizi pada anak yang GTM dan belajar puasa? Apa pemberian multivitamin bisa membantu pemenuhan gizi atau ada alternatif gizi yang lain? Silahkan nih Kak Mutiara. Oke. Gini deh, mengenai GTM ya, mengenai masalah makan anak. Nah, ini usia anaknya berapa dulu? Karena sebenarnya puasa itu nggak, untuk start atau mulai belajar puasa itu tidak ada patokan usianya berapa ya. Karena ini melihat juga kesiapan fisik dan juga mental si kecil. Nah, misalnya tadi tuh masih GTM ya, maka saran saya ya kita lihat dulu dong apakah si kecil memang benar-benar sudah siap untuk berpuasa. Kalau menurut Mam dia udah siap puasa dan masih ada masalah makan ya ini yang agak sulit ya. Kenapa? Ya soalnya dia nggak puasa aja dia sulit untuk makannya gimana nanti waktu puasa yang jam makannya sempit. Kalau seperti ini bagaimana? Bisa Mam terus berikan aja makanan yang gizi seimbang tadi dan tunjukkan di depan dia bahwa mam makan loh makanan itu gitu. Nah, untuk tambahannya bisa nanti ditambahkan atau diberikan suplemen juga untuk si kecil. Begitu, Mamin. Silakan. Sudah terjawab ya, Momi Chanzue 14 tadi. Oke nih, kamu Tiara. Selanjutnya dari Momi Asri Widianti 2212. Pertanyaannya, apakah bisa madu dikonsumsi anak saat sahur supaya tidak mudah lemas saat berpuasa? Oke, bisa. Bisa, Mam. Malah saya tidak menyarankan kalau Mam berikan gula ya, gula pasir, gula sederhana. Jadi saya sarankan diganti aja ke pemanis lain, contohnya madu. Madu itu bisa diberikan untuk si kecil, nggak hanya saat sahur, tapi nanti waktu buka puasa juga bisa diberikan. Jadi kayak pemanisnya ya, waktu sahur dan waktu berbuka. Boleh, silakan. Oke, seperti itu ya kakak. Moms Asri ya, Moms Asri barangkali masih di sini bisa sekali untuk dicatat-catat jawaban dari Kak Mutiara. Sebentar, Mm-mm. kita cari lagi nih. Oke ya, dari kakak Adinata Andria nih. Kak, adakah saran saat berbuka? Mana yang dimakan duluan, kolak atau langsung makan makanan berat dulu pada anak? Mm-mm. Mm-mm, oke. Tadi
Kayaknya udah kita bahas ya. Saran saya setelah azan maghrib, jangan makanan berat dulu ya, Mam. Tapi bisa berikan makanan pembuka dulu atau takjil ya. Dan porsinya juga jangan gede-gede banget. Bisa tadi kolak dulu ya yang diberikan. Satu mangkok kecil aja. Nggak usah gede ya, satu mangkok kecil. Nah, nanti setelah sholat maghrib, baru di situ bisa berikan makan utama. Ya, makan komplit lah ya, nasi dan teman-temannya segala macam. Nah, untuk yang takjil itu jangan besar-besar. Kenapa, Mam? Supaya si kecil tidak kekenyangan. Nah, takutnya nanti ketika si kecil makannya saat takjil atau buka puasanya itu kebanyakan, ya, nanti dia jadi nggak lapar waktu makan utama. Nah, ini, Mam, yang ada masalah ya. Kenapa? Soalnya nanti kalau dia skip makan utama, takutnya dia malam habis taraweh, ya kalau dia masih mau makan, kalau dia udah ngantuk gimana? Nah, di sini yang membuat si kecil jadi lebih risiko ya untuk mengalami ketidakcukupan gizi tadi. Begitu. Jadi boleh kolak dulu, baru nanti setelah maghrib makan utama. Ya, silakan. Seperti itu ya. Masih ada pertanyaan lagi nih Kak Mm-mm. Mutiara ya. Dari Moms ama Pradita. Pradita. Mm-mm. Halo Kak, sebenarnya aman nggak sih konsumsi minuman elektrolit ketika sahur dan berbuka? Oke, baik. Minuman elektrolitnya beli kah? Nah, kalau misalnya beli, Mam, saya nggak saranin ya. Lebih baik kita buat aja atau konsumsi yang dari bahan alami. Ya, contohnya apa? Bisa tadi air madu ya, dikasih nanti jeruk nipis dikit ya, atau kalau mau dikasih garam dikit silakan. Atau kalau tidak bisa air kelapa. Ya, ini untuk buka puasa seger kan ya. Air kelapa nanti bisa air kelapa aja, atau kalau mau ada manisnya nanti Mam bisa tambahkan madu, atau nanti dikasih jeruk juga boleh di air kelapanya, atau bisa juga jus buah atau timun serut ya dikasih madu. Jadi saya boleh sih konsumsi elektrolit tadi, tapi bikin sendiri dari bahan-bahan makanan ya, nggak usah beli, karena kalau beli, Mam, biasanya itu ada tambahan gulanya. Sedangkan untuk si kecil di sini kita harus kontrol nih asupan gula tambahan. Begitu, Mam. Oke, seperti itu nih ya Moms ya jawaban dari Kakak Mutiara. Mm-mm. Lalu dari Bunda Adinata Andrian. Mm-mm. Bagaimana cara memilih makanan pada anak yang stunting agar nutrisi atau gizinya seimbang saat puasa? Oke, usianya berapa? Nah, ini balik lagi ya. Iya, Biasanya, berarti Mam, udah sih ya kalau rata-rata. nggak dikasih. Iya, ya. Iya. Oke. eh, Biasanya gini, Mam, kalau untuk kesiapan puasa itu memang harus kita yang lihat ya, kesiapan fisik dan mentalnya. Nah, untuk masalah-masalah makan itu umumnya terjadi usia 3 tahun ke bawah. Ya, kalau 3 tahun ke atas, umumnya masalah makan itu udah nggak banyak lagi ya. Nah, jadi untuk anak start puasa itu saran saya bisa dimulai dari usia 4 ke atas ya. Nah, kemudian ini tadi ya, lihat dulu usia anaknya itu berapa. Pastikan dia sudah siap secara fisik ya dan juga secara mental. Kemudian kalau Mam pengen mencoba kan si kecil ya, untuk puasa, silakan tapi jangan dipaksa ya, Mam. Nah, karena dia ada kondisinya kekurangan gizi ya, tadi ada stunting ya kalau tidak salah. Iya, Nah, betul. jadi di sini Mam tetap aja ikutin alur puasa kita ya sahur, tapi jangan dipaksakan. Semisal nanti setengah hari si kecil udah merasa haus, ya itu berarti si kecil udah merasa dehidrasi. Di situ Mam bisa berikan minum ya atau berikan makan kalau si kecil lapar. Soalnya dia ada riwayatnya, ya kan? Kecuali tadi si kecil tidak ada masalah status gizi dan aman-aman aja. Nah, di sini Mam bisa mulai melatihnya. Tapi kalau ada riwayatnya, coba deh Mam dilihat kesiapannya si kecil. Ya, nggak usah dipaksa sih. Mulai pelan-pelan aja dari setengah hari juga tidak apa-apa. Begitu, Mam. Begitu, Mamim ya. Silakan, Iya, Kak. betul. Oke, terima kasih nih Kakak. Oke, mungkin satu pertanyaan lagi ya. Mom, kamu Tiara nih. Mm-mm. Dari Kakak Nitya Hoki. Moms, jika anak punya riwayat alergi, bagaimana pemenuhan gizinya selama bulan Ramadan? Oke, riwayat alerginya alergi makanan atau alergi apa nih? Kalau misalnya riwayat alerginya makanan, berarti Mam udah tahu kan makanan-makanan yang menyebabkan atau mencetuskan men-trigger alerginya itu apa aja. Nah, kemudian bedanya,
Nggak ada bedanya sih ya, Mam, sebenarnya antara ketika puasa dan tidak berpuasa. Sama aja, Mam. Yang beda itu cuma jam makannya. Nah, jadi Mam bisa berikan makanan-makanan yang bisa dia konsumsi juga, ya. Tapi jam makannya itu aja sih yang kita sempitkan. Jangan lupa, jangan sampai ke skip waktu makan saat puasa itu ya. Terutama saat sahur dan berbuka juga. Berbuka saran saya si kecil bisa makan utama sama makan selingan setelah tarawih itu, selingan setelah tarawih nanti dibuat agak berat aja. Nah, di selingan setelah tarawih pastikan kalau bisa dia mengandung protein ya, Mam. Dia mengandung protein, jadi nggak sekedar konsumsi karbohidrat aja. Oke, jadi sama aja ketika puasa dan tidak berpuasa. Kan Mam udah tahu kan list makanannya apa aja yang mencetuskan alergi untuk si kecil. Sama aja sih ya, itu aja yang dihindari. Begitu, Mamin. Oke, sudah cukup banyak sekali ya kamu Tiara ya pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah kita jawab. Nah, ini nih yang ditunggu-tunggu. Oke, kamu Tiara nih sebelum kita mungkin menyelesaikan perbincangan kita gitu ya di sore hari ini, kita bakal bagi-bagi hadiah ya, kita bakal bagi-bagi hadiah buat moms and dad yang sudah stay di sini bareng sama kita nih di sini nih Kak Mutiara. Nah, nanti dari kamu Tiara bisa memberikan satu pertanyaan dan nanti dari saya satu pertanyaan, jadi nanti kita punya 2 pemenang nih Kak Mutiara. Nah, nanti siap. milihnya itu kita yang paling tercepat. Pokoknya Kak Mutiara juga mungkin bisa dibantu untuk melihat yang paling tepat, yang paling cepat siapa. Nanti langsung kita kasih rewardnya gitu Kak Mutiara. Silakan Kak Mutiara. Saya duluan. Oke, boleh. Saya duluan nih. Oke, apa ya? Ini deh. Apa manfaat puasa bagi si kecil? Oke, Mamin ulangin lagi ya dari pertanyaan Kak Mutiara, apa manfaat puasa bagi si kecil? Ayo nih buat para moms and dad silakan ya dijawab dulu pertanyaannya, nanti habis ini pertanyaan dari Momi nih bisa langsung dijawab nih. Apa manfaat puasa bagi si kecil? Yuk moms and dad silakan yang mau langsung jawab. Ada Kakak Aam nih ya kayaknya ya Kak Mutiara ya. Oke, iya Kak. Aam nih. Yang duluan siapa? Kak Aam. Underscore area ya. Disiplin katanya, Kak. Iya, betul. Betul. Oke, selamat Kakak. Siapa tadi? Am area ya. Kakak mana nih tadi? Kakak Aam area boleh? Kakak Aam area underscore area boleh langsung hubungi aja DM kita ya, nanti langsung bisa kita share giveaway apa nih kali ini. Oke, pertanyaan dari Momi nih ya, apa saja jenis makanan sehat yang sebaiknya diberikan kepada anak selama bulan puasa? Hayo lo tadi dengerin gak nih kamu Tiara ngejelaskan nih, yuk. Banyak tadi tuh. Iya banyak tadi ya Kak ya. Ayo, yuk siapa yang duluan? Belum masuk nih yang jawab. Tadi ternyata kita kendala sinyal juga nih, ternyata ada yang lebih duluan nih dari Kakak Aam, ternyata dari Kakak Febrian Oni nih tadi. Dampak positifnya momentum si kecil belajar puasa meningkatkan rasa disiplin si kecil agar si kecil menghargai makanan. Oh, ada yang lebih duluan kamu Tiara, ternyata ini kehalang sinyal nih, baru muncul. Lebih lengkap ya, lebih lengkap. Lebih lengkap ya Kakak ya. Oke, sekarang pertanyaan dari Momin tadi mana nih? Aduh, ini mana nih yang paling cepat? Oke, ternyata dari Kakak Umi. Kan tadi pertanyaan apa saja jenis makanan sehat yang sebaiknya diberikan kepada anak selama bulan puasa? Jenis makanan yang sehat ya, yang tinggi protein. Menurut kamu Tiara gimana nih? Betul. Oke, berarti hari ini kita sudah mendapatkan 2 pemenang giveaway ya dari Kak Febrian Oni ya, sama Kakak siapa tadi? Umi ya mana nih? Umi Dwi Jayanti. Iya, betul.
selamat nih buat Kakak Umi Dwi Jayanti. Nanti bisa mengingatkan juga ya buat Momin untuk langsung menghubungi admin masalah giveaway kita kali ini ya. Bisa langsung hubungi aja, ketuk DM juga ya. Oke. Nah, sebelum nih kita mengakhiri live di sore hari ini, mungkin dari kamu Tiara bisa kasih closing statement gitu ya, buat pengingat juga bagi moms and dad di sore hari ini nih. Oke, mom and dad yang mulai melatih si kecil untuk berpuasa silakan, tapi pastikan si kecil sudah siap ya secara fisik dan juga mentalnya. Kemudian ketika berpuasa, jangan lupa mom penuhi gizi seimbangnya untuk si kecil, kemudian penuhi cairannya, dan yang terakhir istirahat yang cukup untuk si kecil. Silakan, Mami. Oke, seperti itu untuk closing statement dari kamu Tiara ya. Kamu Tiara terima kasih banyak. Mohon maaf banget di awal tadi banyak kendala ya kamu Tiara ya. Oke, barangkali ini sebelum kita menutup kegiatan di sore hari ini gitu ya, mungkin mau ada yang curhat ke Kak Mutiara gitu ya, mungkin sesinya kurang panjang dan lain sebagainya, mungkin bisa apa ya dikasih nama Instagramnya kakak mungkin, atau mungkin bisa menghubungi kemana gitu Kak Mutiara. Boleh, nanti kalau Mam and Dad ada keluhan ya seputar masalah si kecil, boleh DM aja kali ya. Boleh DM ke akun saya, silakan. Oke, untuk hari ini mungkin cukup sampai sini dulu nih Kak Mutiara. Semoga lain waktu kita bisa ketemu lagi di Bincang Momi selanjutnya nih Kak Mutiara. Terima kasih untuk semua ilmu-ilmu berharganya nih Kak Mutiara ya. Semoga sehat selalu Kak Mutiara. Amin. Mamin juga ya, sehat selalu. Dadah. Selamat sore. Selamat sore. Oke ya. Oke, buat mom and dad ya, sorry banget mungkin banyak pertanyaan juga ya yang tidak terjawab karena memang waktu kita cukup terbatas. Nah, ternyata masih ada pengumuman giveaway nih. Mungkin moms and dad yang udah nge-follow akun kita gitu ya, sempat ngelihat ya ada susun kata Pitumi kalau nggak salah gitu ya. Nah, sebenarnya kita mau umumkan nih ya. Nggak ada charger laptop ya. Sebenarnya kita mau umumkan nih, tapi ada kendala nih. Laptopnya mati. Sebentar ya, moms and dad silakan ya. Ya mungkin merasa pernah join apa namanya kata susun kata Pitumi ya kalau nggak salah gitu ya. Boleh stay dulu ya. Boleh stay dulu ya, nanti aku akan umumkan. Nah, buat moms and dad yang mungkin juga lagi mencari multivitamin gitu ya, yang lagi mencari multivitamin untuk menambah nafsu makan untuk putra-putrinya dan minim banget sama efek samping, moms and dad bisa banget ya untuk memberikan sekiranya multivitamin yang tidak menimbulkan ketergantungan, gak ada efek samping, dan gak terlalu banyak bahan kimianya. Dimana yang jelas di Vitomi ini, dia isiannya ya, dia 130 ml ya, cukup ringan, cukup apa namanya, bisa dibawa ke mana-mana gitu ya. Jadi buat moms and dad yang mungkin belum menemukan vitamin yang tepat, bisa banget nih ya, bisa banget untuk langsung check out aja di official akun. Ya seperti itu. Di HP-mu coba, kan aku kirim slip. Oh ya, astagfirullah. Kemana-mana. Lupa. Bentar ya. Sebentar. Nah, oke. Yang merasa moms and dad yang merasa sudah pernah join ya giveaway Pitumi kemarin ya, yang susun kata ini dari barangkali sudah join di sini ya, yaitu dari kakak @pembayung07. Ada nggak nih dari kakak @pembayung07? Kalau ada mungkin nanti kita bisa hubungi, atau kakaknya bisa hubungi kita langsung aja ya, supaya nanti bisa langsung kita beri ini ya giveaway kita yang hari kemarin gitu ya. Terus yang kedua dari kakak @ca_nesa02. Oke, selamat buat dua pemenang untuk giveaway Vitomi susun kata ya. Nah, buat teman-teman ya, buat moms and dad, terima kasih sekali sudah join gitu ya di live
kita sore hari ini ya. Semoga nanti ke depannya ya kita bisa berjumpa kembali dalam keadaan sehat dan bisa ngobrol-ngobrol bareng gitu ya, pastinya dengan narasumber ya yang akan memberikan banyak ilmu buat moms and dad. Jangan lupa ya di follow-follow yang belum follow-follow akun kita. Sampai berjumpa di Bincang Mami selanjutnya. Bye-bye semuanya. Selamat sore.